Di pulau kereta yang indah namun penuh intrik, tinggal seorang jenius bernama Daedalus. Ia adalah arsitek terbesar pada masanya, pria yang mampu menciptakan keajaiban dari imajinasi. Karya agungnya adalah Labirin Knossos, penjara megah yang diciptakan atas perintah Raja Minos untuk mengurung makhluk buas. Minotaur, setengah manusia dan setengah banteng. Tapi kejeniusannya justru membuat hidupnya hancur. Karena tahu terlalu banyak rahasia kerajaan, Daedalus dianggap berbahaya dan dikurung bersama putranya Ikarus di sebuah menara tinggi tanpa jalan keluar. Daedalus tahu satu hal, tak ada yang bisa lolos dari pulau itu lewat darat atau laut. Tapi langit belum pernah dicoba. Ia mulai mengamati burung-burung yang beterbangan, menyusun rencana pelarian mustahil. Setiap hari ia mengumpulkan bulu burung yang jatuh, membuat kerangka kayu ringan, dan merekatkan semuanya dengan lilin lebah. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Ikarus, anak yang polos, penuh semangat, dan belum tahu bahwa kebebasan bisa mengandung bahaya sebesar impian itu sendiri. Sayap itu bukan sekadar alat pelarian. Bagi Daedalus itu adalah simbol harapan. Dan bagi Ikarus, itu adalah pintu menuju dunia yang belum pernah ia sentuh. Ayah dan anak itu bekerja tanpa henti. Daedalus terus mengingatkan, jangan terbang terlalu tinggi. Matahari akan melelehkan lilin, tapi jangan terlalu rendah juga. Air laut akan membasahi bulumu. Ikarus mengangguk, tapi dalam hatinya ia sulit menahan hasrat untuk terbang bebas. Setelah seumur hidup hanya mengenal dinding penjara, siapa yang tidak tergoda oleh langit biru? Hari itu pun tiba. Dengan gemetar mereka melompat dari menara, mengepakkan sayap buatan. Dan untuk pertama kalinya, mereka benar-benar terbang. Ikarus tertawa lepas di udara, menghirup angin kebebasan, melihat lautan membentang di bawahnya. Ia merasa luar biasa. Tapi saat seseorang terlalu larut dalam kegembiraan, nasihat bisa terasa seperti beban. Dan dalam sekejap, batas antara keberanian dan kesembronoan mulai kabur. Ikarus melihat matahari bersinar terang dan berpikir, aku bisa lebih tinggi. Ikarus terbang lebih tinggi, lebih jauh dari ayahnya. Daedalus berteriak memanggilnya, tapi suara itu tertelan angin. Bagi Ikarus, momen itu adalah puncak dari segalanya. Ia bukan anak tahanan lagi. Ia adalah penguasa langit. Tapi yang tak ia sadari, matahari yang memesona itu juga memancarkan panas yang membunuh. Sedikit demi sedikit lilin yang merekatkan bulu-bulu sayapnya mulai mencair. Ia merasakan keganjilan, tapi memilih mengabaikannya. Ia mengepak lebih keras, terus naik, lebih tinggi dari siapapun yang pernah melakukannya. Daedalus hanya bisa menyaksikan dari jauh. Jantungnya berpacu dalam kecemasan. Ia tahu persis apa yang akan terjadi, tapi tidak bisa menghentikannya. Bagi seorang ayah, tak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat anaknya mengabaikan peringatan yang lahir dari luka dan pengalaman. Dan saat satu persatu bulu mulai rontok, Ikarus tersadar. Tapi segalanya sudah terlambat. Sayapnya tak lagi kuat menahan angin. Ia mulai kehilangan kendali. Dan ketika gravitasi mulai menariknya kembali ke bumi, ia akhirnya merasa takut. Lebih takut dari siapapun yang pernah mencintai langit. Tubuh Ikarus jatuh dari langit dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ia berteriak, tapi langit tak menjawab. Daedalus meluncur ke arahnya, tapi tak pernah cukup dekat. Dalam beberapa detik, segalanya berakhir. Tubuh muda yang penuh mimpi menghantam laut dan menghilang tanpa bekas. Air menelan seluruh keberanian, kenekadan, dan keinginan untuk terbang lebih tinggi dari yang seharusnya. Laut yang biru kini menjadi saksi bisu dari tragedi antara kebebasan dan kebodohan. Daedalus mendarat di sebuah pulau, hancur secara emosional. Ia berhasil lolos dari penjara, tapi kehilangan satu-satunya yang ia cintai. Ia bukan lagi sang jenius agung, melainkan ayah yang patah hati. Ia duduk di tepi pantai, memandang lautan yang luas, berharap bisa memutar waktu. Tapi waktu tidak pernah memberi kesempatan kedua. Dan sejak hari itu, nama Ikarus tidak lagi hanya menjadi cerita tentang pelarian, tapi juga tentang batas. Bahwa tidak semua impian harus dikejar sampai hangus terbakar. Kisah Ikarus menjadi mitos yang bertahan ribuan tahun.
Laut tempat ia jatuh dikenal sebagai Laut Ikarian. Namanya disebut dalam puisi, lagu, dan filsafat. Tapi lebih dari sekadar legenda, kisahnya menjadi peringatan abadi. Ikarus mewakili sisi paling manusiawi dari kita semua. Rasa ingin tahu yang besar, ambisi untuk melampaui batas, dan keyakinan bahwa kita tak akan jatuh meski langit sudah terlalu dekat. Tapi tidak semua yang bercahaya harus didekati. Tidak semua impian bisa diwujudkan dengan keberanian saja. Kadang, kebijaksanaanlah yang menyelamatkan. Daedalus tidak pernah benar-benar pulih. Ia hidup menyendiri, menjauh dari keramaian, dan tak pernah membuat penemuan hebat lagi. Ia tahu, satu karya agungnya telah membawa hidup anaknya berakhir terlalu cepat. Dan dari sana, lahirlah pelajaran penting, bahwa kejeniusan tanpa pertimbangan dan semangat tanpa pengendalian hanya akan membawa kehancuran. Ikarus memang mati muda, tapi namanya abadi, karena ia adalah simbol keberanian dan peringatan tentang pentingnya tahu kapan harus berhenti. Ikarus bukan hanya anak muda yang keras kepala. Ia adalah cerminan dari semua manusia yang ingin terbang lebih tinggi dari apa yang seharusnya. Ia mewakili mimpi besar, semangat tak terbendung, dan keberanian untuk mencoba hal mustahil. Tapi keberanian itu tidak cukup, karena sayap yang hebat pun bisa runtuh jika terbuat dari lilin dan dihadapkan pada panas yang terlalu menyilaukan. Berapa banyak dari kita yang sedang berlari mengejar mimpi tanpa tahu kapan harus berhenti. Kita mengejar pengakuan, kekuasaan, kekayaan, tanpa sadar sedang menjauh dari pijakan yang aman. Kisah Ikarus mengingatkan bahwa jatuh itu menyakitkan, tapi lebih menyakitkan lagi ketika kita menolak mendengar peringatan orang yang lebih dulu terbang sebelum kita. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu kami terus menceritakan kisah-kisah bermakna seperti ini. Tekan tombol subscribe dan bagikan cerita ini kepada mereka yang kamu sayangi. Karena mungkin satu kisah seperti ini bisa menyelamatkan seseorang dari terbang terlalu dekat ke matahari.